Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 6. Di halaman 6 kalian akan menemukan sebuah cerita yang berjudul Main Lumpur. Di cerita ini kalian sudah diberi petunjuk ada kalimat dengan huruf bercetak tebal, ada kalimat dengan huruf bercetak biasa, tidak tebal. Nah, apa fungsinya huruf yang bercetak tebal dan huruf yang tidak bercetak tebal? Nah, kalian ini dibantu oleh buku untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, coba kalian lihat tugas halaman 7. Tugas halaman 7 ini kalian diminta untuk mencari ide pokok, kalimat utama, serta kalimat penjelasnya apa dari paragraf atau cerita yang berjudul Main Lumpur tadi di halaman 6. Nah, pertama, kalian bisa melihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya ini adalah huruf yang bercetak tebal. Nah, coba kalian amati. Di paragraf 1, kalimat yang bercetak tebal adalah 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di halaman sekolah. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalian tulis di sini, 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Nah, setelah menulis kalimat utama, dari kalimat utama ini kamu tentukan ide pokoknya. Karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, jadi baca lagi kalimat utamanya. 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Nah, berarti ide pokoknya apa? Yang paling penting yang perlu disampaikan dari kalimat utama ini adalah berolahraga sepak bola. Nah, ada di sini. Berolahraga sepak bola. Ini adalah ide pokok dari paragraf 1. Kalian bisa mencari ide pokok dari kalimat utama yang sudah kalian tulis. Mudah ya? Nah, setelah itu kalimat penjelasnya yang mana, Bu? Kalimat penjelasnya adalah kalimat yang tidak bercetak tebal. Nah, seperti ini kalimat selanjutnya ini. Kebetulan guru kami sedang tidak mengawasi. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, jadi kalian bisa tulis. Di halaman 7 kalian bisa tulis kalimat penjelasnya adalah yang tidak bercetak tebal. Kebetulan guru kami sedang tidak mengawasi. Bisa ya? Karena sudah dibantu dengan huruf yang bercetak tebal tadi. Bu Firda ulangi. Yang pertama kalian kerjakan adalah kalimat utama dulu. Silakan ditulis kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang bercetak tebal. Kalimat yang tulisannya tebal. Silakan ditulis. Kemudian setelah menulis kalimat utama, kita ke atas. Yakni ada ide pokok. Tentukan ide pokok dari kalimat utama yang sudah kalian tulis. Karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Seperti yang di paragraf 1 ini, kalimat utamanya 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Jadi ide pokoknya adalah berolahraga sepak bola. Nah, hanya 3 kata saja ide pokoknya. Lalu setelah menulis kalimat utama dan ide pokok, kalian tulis kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat di suatu paragraf yang tidak bercetak tebal atau yang bukan kalimat utama, itu berarti kalimat penjelas. Kalian tulis, kebetulan guru kami sedang tidak mengawasi. Bu, kalau misalnya kalimat penjelasnya lebih dari 1 kalimat boleh? Boleh, silakan ditulis
semuanya. Pokoknya selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Bisa ya. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf ke-2, 3, 4, 5, dan 6 silakan kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 4. Kita mundur satu halaman ya. Halaman 4 itu ada sebuah teks yang berjudul Kungkang bergerak 38 meter per hari. Nah, kalau tugas sebelumnya di halaman 7 kamu sudah menentukan ide pokok, kalimat utama, serta kalimat penjelas dari masing-masing paragraf. Di tugas ini, tugas halaman 4, yakni kalian baca secara keseluruhan teks ini yang berjudul Kungkang bergerak 38 meter per hari. Ada 6 paragraf kan? Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan mana saja kalimat-kalimat utama dalam masing-masing paragraf. Silakan digarisbawahi kalimat-kalimat utamanya masing-masing paragraf. Kemudian kalian buat rangkuman ya. Merangkum itu bagaimana, Bu? Merangkum itu adalah menyatukan ke-6 kalimat utama dari masing-masing paragraf ini. Kan kalian sudah menggarisbawahi kalimat utamanya. Lalu kalimat utamanya itu kalian hubungkan menjadi 1 atau 2 paragraf. Nah, itu kita bisa membuat kesimpulan dengan cara seperti itu. Misalnya, ini ya Bu Firda beri contoh untuk kalimat utama yang paragraf 1. Bu, ini tidak ada huruf yang bercetak tebal. Gimana Bu cara menentukan kalimat utamanya? Nah, cara menentukan kalimat utamanya adalah kalian baca dulu, misalnya paragraf 1 ya. Kalian baca dulu keseluruhan paragraf 1, lalu kalian tentukan mana satu kalimat yang benar-benar inti dari paragraf ini. Informasi yang paling penting dari paragraf ini. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Apa teman-teman masih ingat di film Zootopia ada tokoh yang bernama Flash? Ia bergerak dengan lambat, bicara dengan lambat, bahkan tertawa dengan lambat. Ini karena Flash adalah seekor kungkang. Di dunia nyata, kungkang memang bergerak lambat. Rata-rata dalam sehari, kungkang hanya bergerak sejauh 38 meter saja. Bahkan, kungkang merupakan hewan yang bergerak paling lambat di dunia. Rupanya, kungkang bergerak lambat untuk menyimpan energi, sama seperti saat mobil berjalan pelan karena bahan bakarnya tinggal sedikit. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa menentukan kalimat utamanya yang mana. Kalimat utama paragraf 1, kalimat utama di suatu paragraf itu bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau bahkan juga di tengah-tengah paragraf ini. Kalau di paragraf 1 ini kalimat utamanya ada di tengah-tengah, yakni ini. Rata-rata dalam sehari kungkang hanya bergerak sejauh 38 meter saja. Nah, ini adalah kalimat utama paragraf 1. Ya, sudah diberi bantuan sama Bu Firda kalimat utama paragraf 1. Kalian bisa mencari kalimat utama paragraf 2 sampai 6 ya. Setelah dibaca dengan teliti masing-masing paragrafnya. Setelah kalian menggarisbawahi kalimat utama masing-masing paragraf, kalian bisa menyatukan kalimat utama itu, kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia sehingga membentuk suatu kesimpulan atau rangkuman dari teks ini. Ya, silakan ditulis di buku tulis tugas merangkumnya. Kalau yang halaman 7 tadi,
Kalau yang halaman 7 yang ini, kalian bisa mengerjakan di buku paket karena sudah ada ruang yang banyak ya. Silakan kalian tulis di sini untuk tugas yang halaman 7 di buku paket. Kalau tugas halaman 5, halaman 4 merangkum atau membuat kesimpulan, silakan kalian tulis di buku tulis ya. Untuk yang ini dikerjakan apa tidak, Bu? Tidak usah ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.